Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, salam harmoni. Yang terhormat Bapak Nyoman Ari Surya Darmawan, SEMSA, selaku dosen perilaku keorganisasian, dan rekan-rekan yang saya cintai dan banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami selaku kelompok 9 ingin mempresentasikan mengenai perilaku keorganisasian lintas budaya. Maka dari itu, sebelum kami menjelaskan perilaku keorganisasian lintas budaya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dengan saya sendiri, Niputu Novi Yunita Dewi dengan NIM 211704137 dan rekan saya Tiur Maria Bonjor Sitorus dengan NIM 211704119 dan Komang Dini Anggerelia dengan NIM 211704191. Baik, sekarang kita mulai presentasinya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen dan lintas budaya. Manajemen lintas budaya adalah sistem gagasan dan rasa sebuah tindakan serta karya yang dihasilkan oleh manusia yang di dalam hidupnya bermasyarakat. Dan lintas budaya adalah suatu komunikasi yang dilakukan antar dua budaya atau lebih dan mempererat hubungan antar budaya dengan tujuan saling mengenal satu sama lain dan mempererat hubungan budaya yang satu dan memberikan dampak positif antar budaya tersebut dan juga mengembangkan pengetahuan kita tentang budaya-budaya lain. Faktor perbedaan budaya. Yang pertama yaitu keadaan geografis. Indonesia terdiri atas ribuan pulau yang terpisah, sehingga kondisi geografis ini mengakibatkan penduduk yang menempati pulau-pulau tumbuh menjadi suku bangsa yang terisolasi satu sama lain dan kemudian mengembangkan pola pikir, perilaku, bahasa, dan kebudayaan yang berbeda. Yang kedua yaitu pengaruh kebudayaan asing. Indonesia terletak pada posisi silang antar dua samudra dan dua benua, sehingga kondisi yang strategis ini merupakan daya tarik bagi negara luar untuk berkunjung dan menetap atau berdomisili di Indonesia, sehingga mereka membawa atau menyebarkan agama, suku di Indonesia, sehingga terjadilah perbedaan ras, agama, bahasa di Indonesia ini. Yang ketiga yaitu keadaan iklim. Iklim yang berbeda antar daerah menimbulkan kondisi alam yang berbeda, dan akhirnya kondisi ini membentuk pola-pola perilaku dan sistem kebudayaan yang berbeda juga. Pengaruh perbedaan budaya terhadap perilaku kerja. Yang pertama yaitu adanya hambatan dalam komunikasi, yang kedua memperlambat kinerja komunikasi, yang ketiga yaitu beradaptasi dengan budaya yang berbeda, yang keempat belajar menerima perbedaan budaya dan perilaku. Dimensi-dimensi budaya nasional menurut Hofstede. Yang pertama yaitu ada power distance, adalah sejauh mana individu dengan peringkat lebih rendah dari suatu masyarakat menerima dan mengharapkan bahwa kekuasaan akan didistribusikan secara tidak merata. Power distance adalah konsep yang mencerminkan sebuah budaya dan hubungan antar manusia yang ditata jarak kekuasaan, sejauh mana sebuah budaya mengajarkan anggotanya menguasai orang dari budaya lain dan sebaliknya. Yang kedua yaitu small power distance. Small power distance mengharapkan dan menerima hubungan kekuasaan secara lebih konsultatif atau demokratis. Orang berhubungan satu sama lain terlepas dari posisi formalitas mereka. Bawahan merasa lebih nyaman serta menuntut hak untuk berkontribusi dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga yaitu uncertainty avoidance. Merupakan tingkat di mana anggota dari suatu kelompok budaya merasa terancam dengan situasi yang tidak pasti atau tidak diketahui. Uncertainty avoidance salah satu mengenai bagaimana budaya nasional berkaitan dengan ketidakpastian dan ambiguitas. Kemudian bagaimana mereka beradaptasi terhadap perubahan.
Pada negara-negara yang mempunyai uncertainty avoidance yang besar, cenderung menjunjung tinggi konformitas dan keamanan, menghindari resiko. Pengertian di atas dapat dipahami bahwa perbandingan budaya mengandalkan bahwa ada sesuatu yang harus dibandingkan, bahwa setiap budaya sebenarnya tidaklah begitu unik, bahwa setiap budaya yang paralel dengan kebudayaan yang lain tidak memiliki makna yang begitu berarti. Yang keempat yaitu long term vs short term. Long term, masyarakat berorientasi jangka panjang lebih mementingkan masa depan mereka, khususnya ketekunan dan penghematan. Sedangkan short term adalah anggota masyarakat yang berorientasi jangka pendek dan lebih mementingkan masa lalu dan sekarang, khususnya penghormatan kepada tradisi dan memenuhi kewajiban sosial. Yang kelima yaitu indulgence vs restraint, adalah kesenangan yang menjadi ciri khas, menginginkan kepuasan diri dan kehidupan yang bebas. Sedangkan restraint mengarah pada lingkungan sosial yang mengontrol gratifikasi dengan cara norma yang tegas. Baik, sekian dari penjelasan saya dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, yaitu mengenai masculinity dan femininity. Masculinity dan femininity berkaitan dengan nilai perbedaan gender yang ada dalam masyarakat. Ini dapat dibedakan dengan melihat dari budaya pada negara tersebut, di mana masculinity sangat mementingkan keberhasilan, sedangkan femininity sangat mementingkan hubungan antar manusia. Masculinity merupakan pola pikir masyarakat yang membedakan secara tegas peran gender. Secara umumnya, masculinity memiliki nilai-nilai masyarakat yang sangat dominan, yakni keberhasilan dan kemajuan ekonomi, serta uang dan harta benda lainnya dianggap sangat penting. Femininity adalah pola pikir masyarakat yang tidak tegas membedakan peran masing-masing gender, di mana baik pria maupun wanita dituntut lebih kompetitif, namun di saat yang sama juga dapat diharapkan dapat kooperatif. Secara umum, femininity memiliki nilai-nilai masyarakat yang sangat dominan, yakni peduli dan menjaga hubungan dengan orang lain. Selanjutnya yaitu mengenai keuntungan dan kerugian dari keragaman budaya. Keuntungannya yaitu yang pertama, keberagaman budaya tersebut menjadi karakter bangsa yang menguatkan atau menjadikan identitas nasional. Yang kedua yaitu keberagaman budaya menjadi kekuatan tersendiri yang memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga yaitu menjadi daya tarik wisata asing datang ke Indonesia. Dan yang keempat yaitu negara yang kaya akan kebudayaan sehingga memiliki keistimewaan dibanding negara lain. Kemudian adapun kerugiannya, yaitu yang pertama, adanya potensi perpecahan sangat tinggi apabila keberagaman yang tidak disikapi dengan bijaksana. Yang kedua yaitu munculnya konflik sebagai akibat adanya perpecahan dan yang berlarut-larut. Dan yang ketiga yaitu kebudayaan yang beragam sering diklaim negara tetangga sebagai kebudayaan mereka dan menjadi konflik antar negara. Kemudian strategi mengelola keragaman budaya. Ada 4, yaitu saling menghargai, membantu satu sama lain, tidak saling menjatuhkan, dan menjalin hubungan baik dengan budaya lain. Cara memecahkan masalah dengan sinergi budaya. Yang pertama yaitu ada metode kompetisi atau competition. Metode kompetisi adalah pemecahan masalah dengan menggunakan teknik persaingan. Yang kedua yaitu ada metode menghindari atau avoidance. Metode menghindari adalah pemecahan masalah dengan cara salah satu pihak yang berselisih menarik diri atau menghindari konflik. Yang ketiga yaitu metode akomodasi atau accommodation. Metode akomodasi adalah cara pemecahan masalah dengan menciptakan kondisi damai untuk sementara. Metode ini diterapkan apabila salah satu pihak bersedia memenuhi tuntutan pihak lawan. Dan yang terakhir yaitu saling melengkapi satu sama lain. Baik, kepada pemateri selanjutnya akan dijelaskan oleh
Komang Dini Angrelia. Kepada rekan Komang Dini Angrelia dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Komandini Angrelia dengan NIM 2117041091. Di sini saya sebagai penyaji ketiga akan menjelaskan tentang implementasi strategi yang melibatkan sinergi kultural. Jadi, implementasi biasanya baru dipertimbangkan setelah strategi dirumuskan. Akan tetapi, implementasi merupakan kunci suksesnya dari manajemen strategi. Baik, setelah itu komunikasi lintas budaya. Komunikasi lintas budaya adalah proses di mana dialihkan ide atau gagasan suatu budaya yang satu kepada budaya yang lain, dan sebaliknya. Dan hal ini bisa antar dua kebudayaan yang terkait ataupun lebih. Dan adapun tim lintas budaya, yaitu tim lintas budaya adalah tenaga kerja yang mempunyai keragaman sudut pandang dan latar belakang budaya yang berbeda. Hal yang biasa dilakukan tim lintas budaya yaitu yang pertama mengakui perbedaan, yang kedua yaitu tetapkan ekspektasi dan batasan. Yang ketiga yaitu berkomunikasi berlebihan, dan yang keempat segera atasi konflik, dan yang kelima yaitu memanfaatkan keragaman budaya. Prakondisi efektivitas tim lintas budaya, yaitu efektivitas tim lintas budaya dapat membawa pengaruh positif di mana budaya lain bisa bekerja sama dengan negara luar dan bisa mengembangkan usaha yang dijalankan, dan kita juga dapat belajar dengan budaya-budaya luar dan membantu mengembangkan keterampilan komunikasi lintas budaya juga agar keterampilan kita dalam berkomunikasi juga semakin baik. Jadi sekian presentasi dari kelompok kami, saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok 9. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, salam harmoni. Terima kasih.